Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik di agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan membahas salah satu sosok yang saat ini tengah viral dan menimbulkan pro dan kontra. Siapa Kiai Iman? Ini adalah 7 fakta Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani yang mempertanyakan nasab habaib di Indonesia. Nah, supaya kalian lebih mengetahui siapakah Kiai Iman ini, maka di video ini kami akan membahasnya secara tuntas. Namun sebelum itu, jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani makin banyak dibicarakan di jagat media sosial sahabat. Pidato dan pernyataannya mendapatkan tanggapan luas tokoh dan ulama, terutama ketika masalah nasab dari para habaib yang ada di Indonesia yang ia sebut putus atau ba'lawi dan tidak menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas pernyataannya tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Diketahui apabila tesis Kiai Haji Imanuddin Usman yang mempertanyakan nasab habaib di Indonesia menjadi topik paling luas dapat respon publik sampai saat ini. Ternyata sahabat, Kiai Haji Imanuddin Usman punya argumen ilmiah yang kini terus jadi perbincangan jagat media sosial dan dunia akademik. Dalam jejak kesehariannya, Kiai Haji Imanuddin Usman punya beberapa kisah hidup yang pastinya perlu kalian ketahui. Nah, dari berbagai sumber di internet, maka berikut adalah sejumlah fakta dari sosok Kiai Iman yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Yang pertama, lahir dari keluarga ulama. Kiai Haji Imanuddin diketahui lahir pada tanggal 15 Agustus 1976 di Kampung Cempaka, Kresek, Tangerang, Banten. Dari ayah Ki Sarman dan ibu Hajah Syuruah. Ia adalah pribadi yang baik, sederhana, jujur, karismatik, dan dermawan. Kiai Imanuddin Usman terbilang mempunyai garis keturunan yang bagus dan solih, hingga ada pertemuan leluhurnya dengan leluhur Kiai Haji Ma'ruf Amin, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Raden Wiranegara atau masyhur dikenal dengan Syekh Ciriwung bin Raden Arya Wangskara, sang pendiri kearyaan di Tangerang di abad 17 Masehi. Selanjutnya nomor 2, pendidikan dengan kualifikasi yang memang jelas. Kiai Haji Imanuddin Usman tercatat sebagai siswa di Sekolah Dasar Negeri atau SDN Kresek 3. Dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN Kresek. Kemudian belajar di Madrasah Aliyah atau MA Ashabul Maimanah di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Selanjutnya diketahui ia melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau Stain Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, yang sekarang berubah nama menjadi UIN Banten dengan mengambil sarjana agama, dan juga Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ Jakarta dan mendapatkan gelar Magister Agama. Selanjutnya nomor 3, Kiai Imanuddin adalah cicit murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Kiai Imanuddin Usman telah mendapatkan ilmu dari ulama yang utama di zamannya, yaitu Kiai Haji Shanwani bin Abdul Aziz, dari Kiai Haji Sanja bin Kasmin, dari Kiai Haji Mufti Asnawi, dari Kiai Haji TB Hasuri bin Thohir, dari Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Amin, dari Kiai Haji Bustami bin Jasuta, dari Kiai Haji Rafiuddin, dari Kiai Haji Rusdi, semuanya dari Banten, dan dari Kiai Haji Hasan Basri Karawang, Jawa Barat, dari Kiai Haji Sholih Hidudin Kaliwungu, dan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Baith Al-Kattani Al-Iskandari, Mesir. Guru-gurunya tersebut sahabat, jika dilihat dari kesambungan sanadnya, adalah cucu murid dari Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Zahid Al-Hafiz Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani.
seperti Kiai Haji Syanwani murid dari Abuya Siddiq Combong Baros dan Abuya Siddiq murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengan demikian, Kiai Haji Imanuddin Utsman adalah cicit murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan cicit secara nasab biologis. Ingat, sanad ilmu dan agama ini didapatkan dengan rihlah dan mujahadah dari kiai-kiai yang berasal dari Serang Banten, Tangerang, Kerawang, Magelang sampai Mesir. Selanjutnya, fakta nomor 4, ngaji di berbagai pesantren yang sanad ilmunya tinggi. Ulama asal Tangerang tersebut menempuh pendidikan agama Islam melalui berbagai macam pondok pesantren yang ia jejaki, diantaranya Pondok Pesantren Cidahu Pandeglang, Pondok Pesantren Da'ar Al-Falah Rengas Dengklok Karawang, Pondok Pesantren Al-Wadayani di Sukabumi, Pondok Pesantren Pertapan di Benuang Serang, Pondok Pesantren Gagaki Kronjo, Pondok Pesantren Buni Ayu di Balaraja, Ruak Al-Azhar di Iskandaria, Mesir. Selanjutnya, fakta nomor 5, Kiai Imanuddin aktivis kader NU Tulen. Imanuddin Utsman Al-Bantani dikenal aktif terlibat dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, diketahui pada tahun 2006 sampai 2011 ia dipercaya menjadi ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kresek. Pada 2018 ia didapuk untuk menjabat sebagai wakil khatib pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Provinsi Banten. Mulai tahun 2020 sampai sekarang, Imanuddin tengah menjabat sebagai ketua Robitoh Ma'hadiyah Islamiyah atau RMI pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Banten, sekaligus penasihat generasi muda Nahdlatul Ulama Provinsi Banten dan Rijalul Ansor Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, nomor 6, penulis produktif yang dahsyat. Beberapa karya tulisannya diantaranya kitab Al-Ta'aruf fi Muqaddimati Ilmi At-Tasawuf, bahasa Arab ilmu tasawuf. Selanjutnya, Al-Nail Al-Kamil fi Syarah Ma'atin Al-Wamil, bahasa Arab ilmu nahu. Al-Qawil Al-Mufid fi Hukmi Al-Mukabbir As-Saufi Al-Masajid, bahasa Arab fikih tentang hukum speaker, dan sejumlah kitab-kitab lainnya, sahabat. Nah, selanjutnya yang terakhir, sahabat, dari sejumlah fakta Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, yaitu di urutan nomor 7, berseteru dengan Habib dan Muhibbin. Nah, untuk fakta yang ini memang sampai saat ini ternyata Kiai Imad masih berseteru dengan para muhibbin dan juga para habaib yang ada di Indonesia, dikarenakan pastinya mereka tidak mau terganggu gugat oleh tesis yang diambil oleh Kiai Haji Imanuddin. Walaupun pastinya kita berharap semoga pertikaian di antara alim ulama ini bisa selesai dengan baik. Dan banyak dari para netizen yang mengatakan kenapa para habaib tidak melakukan tes DNA. Namun dari pihak habaib mengatakan tes DNA haram. Mari kita berdoa semoga para alim ulama sehat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.